Pengajian Gus Idam ternyata tidak bermutu, teman-teman. Aku yo Islam, Mas, tapi yo sorry, lek pengajian ramu tuh males ndelok. Sing kena gawe panutan Dr. Zakir Naik, Buya Yahya, Khalid Basalamah, kuwi baru pantes diarani ustad. Ceramai daging tok isine. Coba kuwi Gus Idam, apa tahu gelem diundang acara TV utawa podcast-podcast mergo wedi ditakoni reno-reno ora iso nyauri. Saya enggak, masanya aku dikira do, menurutnya kira undang itu masamu demen. Aku ini ditawani ning TV bolak-balik Pak aku. Panen TV tak tolak kabeh. Alasanmu apa? Gak iso bahasa Indonesia. Gak bisa bahasa Indonesia. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, saya selalu mengikuti pengajiannya Gus Idam ya. Dan nggak tahu kenapa algoritma sosial media saya itu selalu diarahkan kepada Gus Idam. Contohnya satu ini teman-teman. Jadi di sini ketika ada seorang akun yang memposting tentang jamaah Gus Idam yang jauh-jauh dari Banyuwangi, bawa satu ember besar rujak buah untuk dibagi-bagikan di pondoknya Gus Idam. Ini saya ikut terharu juga ya, saya ikut terharu. Ibu-ibu loh ini, ibu-ibu dari Banyuwangi ke Blitar itu perjalanannya jauh banget teman-teman. Tetapi nggak tahu kenapa saya selalu buka komentar dan saya juga ikut komentar teman-teman. Di sini saya salvok dengan komentarnya Mas Dwi Effendi. Ini orang yang kayaknya tingkat keilmuannya sudah jauh di atas saya. Karena apa? Dilihat dari komentarnya ini penuh daging. Ya, coba kita baca dulu. Dari Mas Dwi Effendi. Ini awalnya dia ngomong bahwa kesalahan Gus Samsudin adalah main sakti-saktian. Ya, benar juga. Kesalahannya Gus Samsudin adalah main sakti-saktian. Coba saja Gus Samsudin jualan dongeng saja kayak Gus Idam. Jualan dongeng kayak Gus Idam katanya. Mungkin dia lebih terkenal dari Gus Idam. Secara dia punya pesantren dan sudah terkenal lebih dulu. Jadi Gus Samsudin ini lebih terkenal daripada Gus Idam. Awalnya teman-teman. Tahu sendiri kenapa Ustadz Jawa jarang sekali tampil di podcast-podcast? Karena takut ditanya macam-macam, karena biasanya dongeng. Menurut Mas Dwi Effendi ini, orang-orang seperti Gus Idam ini nggak mau atau takut ketika diundang TV atau podcast-podcast. Karena apa? Karena takut ditanya macam-macam. Takut nggak bisa jawab. Karena apa? Karena seringkali bisanya dongeng saja. Ini Mas Dwi Effendi yang ngomong. Nah, karena banyak sekali pengikutnya Gus Idam, sehingga kadang itu orang-orang rendah hati ya. Jadi kalau balas itu cuman sak ngomong-ngomongmu, cak. Intinya terserah kamu lah mau komentar apa. Tetapi orang seperti Mas Dwi Effendi ya nggak tinggal diam. Dia malah ngomong, aku yo Islam mas. Tapi yo sorry, lek pengajian ramu tuh males ndelok. Katanya Mas Dwi Effendi ini orang Islam juga. Tetapi kalau ada pengajian yang tidak bermutu, dia males, mau lihat itu males. Sing kena gawe panutan Dr. Zakir Naik, Buya Yahya, Khalid Basalamah, kuwi baru pantes diarani ustad. Oh, yang bisa dijadikan panutan itu ternyata Buya Yahya, Khalid Basalamah, Dr. Zakir Naik, itu yang bisa dijadikan panutan, katanya Dwi Effendi. Kalau menurut saya sih manusia yang pantas dijadikan panutan ya hanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu manusia terbaik ya. Itu yang bisa kita jadikan panutan. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad kayaknya tidak ada manusia yang sempurna lagi teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini mungkin idolanya yaitu Khalid Basalamah. Oke, yang kamu idolakan Ustadz Khalid. Ceramahnya daging tok isine. Oh, ceramahnya ini isinya daging semua ya. Jadi bermutu menurut dia. Ustadz Khalid Basalamah ini bermutu katanya. Coba, itu Gus Idam apa pernah mau diundang acara TV atau podcast-podcast? Karena takut ditanya macem-macem, nggak bisa menjawab. Oh, coba kita cek Gus Idam ya. Saya enggak,
Masanya aku dikira do, menone viral. Kondang ngono masamu demen. Aku iki ditawani ning TV bolak-balik Pak aku. Oke. Paling TV tak tolak kabeh. Alasanmu apa? Gak iso bahasa Indonesia. Ini jawaban yang sedikit bercanda teman-teman ya. Alasannya apa? Karena sebenarnya Gus Ikdam ini nggak mau viral. Nggak mau viral. Karena apa? Viral itu capek. Capek. Gus Ikdam sering kali keluar masuk rumah sakit teman-teman. Karena banyaknya undangan kepada Gus Ikdam. Diundang ke sana, jauh-jauh loh. Sampai sakit beliaunya itu. Dan sekarang beliau memutuskan untuk nggak mau diundang ke TV karena capek. Viral itu capek, bisa sakit-sakitan juga. Jadi bukan kok takut masuk di televisi nggak bisa menjawab apa-apa, enggak juga. Gus Ikdam ini nggak mau viral sebenarnya teman-teman, nggak mau. Mending menjadi Gus yang di rumah saja nyantai, ngaji sama teman-teman. Itu pun juga banyak yang datang ya, banyak yang datang. Tapi saya nggak habis pikir orang-orang seperti Dwi Effendi ini kok sampai segitunya ya. Sampai-sampai atau mungkin gini, karena panutannya adalah ustadz-ustadz yang juga bukan kanjeng Nabi, akhirnya dia juga ikut-ikutan menyalahkan orang yang bukan dari golongannya. Ya, dia kan ngomong mending Ustadz Khalid Basalamah, ceramahnya isinya daging semua. Tapi kalau setelah itu menghujat Gus Ikdam, ini nggak bisa jawab apa-apa ketika diundang, ini agak aneh. Apakah panutan itu juga berpengaruh ya? Jadi mending panutannya ya kanjeng Nabi Muhammad saja. Biar apa? Biar ketika mendapatkan ilmu dari kanjeng Nabi, ini tidak menjelek-jelekkan orang lain. Itu panutan paling istimewa teman-teman ya. Lebih cocok dibilang motivator Jawa daripada Gus karena ceramahnya jarang menampilkan ayat atau hadis tapi kebanyakan dongeng dan kata-kata mutiara. Itu mah sama saja motivator. Mungkin bagi sebagian orang yang sabar, nggak apa-apa Gus Ikdam kalian atau Anda omongin sebagai motivator, nggak apa-apa. Karena mau bagaimanapun motivator atau Gus atau Ustadz, yang penting bermanfaat bagi orang lain itu sudah bagus banget mas. Daripada menghujat orang yang lebih bermanfaat dari Anda. Itu jauh lebih baik. Entah kalian omongin Gus Ikdam sebagai motivator, sebagai ustadz saja, ustadz kampung, atau sebagai Gus Jawa saja, terserah. Yang penting bagi saya atau bagi ST-nya, Gus Ikdam ini bermanfaat. Itu jauh lebih penting daripada sekedar sebutan. Tetapi jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyinggung jamaahnya Gus Ikdam. Contoh, Anda tadi ngomong Gus Ikdam ini nggak akan mau diundang acara TV atau podcast-podcast karena takut ditanya macem-macem nggak bisa jawab. Karena kebiasaannya hanya mendongeng. Itu kata Dwi Effendi. Kalimat-kalimat seperti itu menyakiti jamaahnya ST-nya mas. Apalagi jamaahnya ST-nya kalau Anda belum tahu ya, itu banyak sekali garangannya. Orang yang akhlaknya belum baik mas, itu sangat-sangat menyakiti. Dan kalau sudah seperti itu, mungkin nggak baik juga untuk Anda nanti ketika ketemu ST-nya yang sedang marah karena tahu bahwa orang yang menghujat Gus Ikdam itu Anda. Itu juga nggak baik untuk kesehatan Anda. Jadi saran saya, kalaupun Anda memang Mas Dwi Effendi ini sukanya dengan Kiai Khalid Basalamah, monggo lah, ambil ilmu positifnya dari beliau itu. Silahkan, enggak apa-apa. Yang penting jangan menghujat Gus Ikdam. Karena mau bagaimanapun, sayang sekali orang sebaik Gus Ikdam yang sudah mau membimbing anak-anak nakal yang secapek itu, tapi Anda bilang ustadz yang jualan dongeng, ustadz yang bisanya cuman dongeng, itu menyakitkan mas, menyakitkan telinga orang-orang yang suka dengan Gus Ikdam, apalagi orang yang sedang belajar agama. Jadi kalau menurut saya, tolong dikurangi untuk menghujat orang lain, dikurangi untuk
mengolok-ngolok orang lain, fokuslah kalau memang suka dengan daging yang disampaikan oleh Khalid Basalamah, silahkan ambil. Tapi kalau setelah ngaji dengan Khalid Basalamah tetapi Anda menjelekkan ustadz yang lain, itu berarti panutan Anda juga bermasalah karena menyampaikan sesuatu yang ternyata itu buruk bagi orang lain.